Jagalah lisan, pikiran, dan hati kalian untuk senantiasa terus-menerus berhusnudon kepada orang-orang soleh. Dan seringlah kalian berziarah kepada orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Terutama kepada orang tua, guru, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ terdapat keutamaan yang sangat besar untuk agama, dunia, dan akhirat. Kalam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ratib Banten Indonesia. Makana fi tariqus salaf mustamirron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, bini'matillah, tatimmu shalihat, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin iftah ya bi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatu wa salaman da'imaini bidang mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli daratin alfa marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan nikmat bersyukur kepada Allah dengan kita diberikan nikmat yang agung, nikmat beramal soleh, juga tiada daya dan upaya kepada Allah Zat yang Maha Agung dengan segala kehendaknya. Juga kita berdoa, juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan solawat pembuka dari segala sesuatu yang terkunci, dari sesuatu yang tidak mengetahui jadi mengetahui, berkah Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan nikmat yang malam hari ini kita selalu beristiqomah dengan apapun keadaannya. Ini adalah satu rasa yang syukur dan agung. Kalau kita bisa hadir sekali saja di dalam seperti di majelis malam ini, maka itu ada tanda cahaya karena Nabi di dalam dirinya. Bukan berarti dia Nabi, tapi cahaya yang dipantulkan oleh Nabi Muhammad di dalam dirinya. Apalagi dia mampu beristiqomah, itu tanda seseorang mempunyai cahaya dari Nabi Muhammad SAW yang begitu terang, sehingga apapun masalahnya, musibahnya, apapun urusannya, dia tetap istiqomah dalam jalur tanat thariqah halawiyah wa sadiliyah, dari warisannya majelisnya, warisannya Nabi Muhammad SAW. Dan malam hari ini bertepatan kita sudah setahun ditinggal oleh almarhum Abdurrahman, atau kita kenal namanya Abah Oon, Mas Oon atau Kang Oon, yang nama aslinya Abdurrahman bin Abdurrahim. Alhamdulillah, sudah gak kerasa setahun aja. Juga besok gak kerasa kita juga puasa haji, lebaran haji aja udah lewat lebaran. Masa baru kemarin, tahu sekarang udah setahun, nggak tahu cepet kali gitu. Secepatnya angin dan awan kita tahu-tahu umur sudah tua. udah perasaan udah kemarin masih sekolah gitu, nggak tahunya udah punya anak, bakal ada yang menjelang punya cucu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita doa juga kirim Fatihah ini khusus buat almarhum sahabat kita, ada yang orang tua kita juga, semua juga murid kita, juga orang yang mampu diskus dengan agama. Ketika kita berjumpa sama Abon, pasti yang ngomongin agama, dan orangnya berarti punya cahaya agama. Ini Abon ingat gak nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, persiapkan 5 sebelum 5. Sering dengar gitu ya, persiapkan 5 sebelum 5. Nasihat Sayyidina Ali di Nasyol Ibad ya. Apa tuh? Sebelum apa? Hidup sebelum mati, terus sehat sebelum sakit,
terus kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, itu lagi apa? Muda sebelum tua. Abang udah dapat semuanya itu. Dia dulu ketemu Ana lagi kekayaan lapang, lagi keadaan lapang. 2000 pas kesini tuh lagi keadaan lapang, artinya ya walaupun belum berlimpah kekayaannya tapi keadaannya lagi nggak sulit-sulit amat lah ya Sam ya. Ketemu kesini keadaannya nggak sulit. Isam juga kayaknya keadaannya lagi nggak sulit juga, lagi kerja ya dulu mah, lagi lapang lah. Tapi di saat lapang Allah kasih anugerah berjumpa dengan kita, dan sehingga dia mampu merubah keadaan amalnya menjadi amalan solehah. Dia pertahankan sampai nggak punya uangnya. Dari mudanya sampai tuanya, sampai ada alma-almi, apa ada bunga, ya Allah ya, sampai tuanya. Dari sehatnya dia bertahan dengan ibadahnya, istiqomahnya sampai sakitnya. Dari hidupnya sampai mati. Jadi abang udah dapat 5-5-nya kan? Dia persiapkan. Jangan kata kita ya, masuk angin aja nggak masuk, nggak ngaji, nggak ibadah, nggak ke masjid, nggak apa, pasti banyak alasannya. Alasannya gering lah, alasannya sibuk lah. Tapi abang udah mampu menembus batasan itu. Kita ngenang hal, ambil yang baiknya. Orang ketemu kita bawaan bagaimana, ambil iman, pasti banyak manfaat buat anak pribadi. Ketika tema bawaan ya yang diomongin agama terus, karena agama itu harus kita ulang-ulang sebagai nasihat, mengingat kita. Kalau obrolannya kita urusannya kekeruhan saja, masalah saja, ujung-ujungnya akan membuat kita resah. Ujung-ujungnya membuat kita sakit. Bukan dohirnya doang, hatinya yang sakit. Yang saya sering bilang, bahwa meninggal dengan keadaan sakit diabetes, wasilah kematiannya. Tapi aslinya dia telah mendapatkan afiat. Afiat yang begitu besar dari Allah. Kan kita sering doa sehat afiat. Yang afiat ini yang jarang orang pakai. Afiat itu lebih kepada ruhaniyahnya. Mau dia kelihatannya sakit, tapi afiat itu menuju dia sehatnya kepada Allah. Jangan kata orang yang bilang sakit, sehatnya aja males. Gimana sakitnya? Berarti dia belum dapat afiat. Kalau orang udah dapat afiat, sehat walafiat, itu bukan hanya kelihatan dohirnya, tapi batinnya, rohanianya kuat. Kita buktikan sendiri. Malam Rabu nggak putus, malam Jumat nggak putus, juara nggak putus, ibadah nggak putus, puasa nggak putus. Itu sekarang ada puasa kan? Puasa sunnah. Kalah orang sakit berarti. Abang dulu zaman sakit tuh masih puasa, bahkan setahun full tembus. Segitu kondisinya kata orang tapi di sisi Allah afiat. Nah kita selalu minta sehat walafiat. Maksudnya kesehatan yang kita miliki ini menjadikan ruh kita yang sehat. Jadi hilang semua. Kita kan kalau malas itu sakit sebenarnya. Malas sakit, lalai sakit. Nah ya membuat kita jauh dari Allah. Malas ibadah itu juga sakit. Malas duduk di majelis, malas kemana, itu penyakit bagi kita yang perlu kita obati. Kalau orang sakit sekarang harus dijaga-jaga, ya kan? Tapi batinnya, virus batinnya nggak dijaga. Ini zaman katanya banyak masalah. Sebenarnya dari awal zaman sampai akhir zaman kita akan nemuin semua masalah itu. Setiap zaman punya problem dan masalahnya masing-masing. Di zaman itu mungkin dia berat, di zaman ini yang berat begini. Di zaman nanti anak kita punya masalah lagi. Bahkan kita udah gak ada, cucu kita nerusin, dia punya masalah baru lagi. Baik keadaan dirinya, keluarganya, baik lingkungannya, baik negaranya. Karena memang di dunia ini tempatnya huru hara, tempatnya gudang masalah. Nah kita diberi ajaran agama buat menenangkan masalah kita di dalam hati kita, di tubuh kita, buat terlalu manyeng,
manyeng kita dengan ajaran agama, manyeng dengan perintah Allah, perintah Nabi, perintah para aulia Allah, perintah para ulama, nasihat juga guru dan orang tua kita. Manyeng gitu ya. Baru dapat afiat yang benar, afiat yang sesungguhnya. Dia nggak gampang terkecoh dengan huru hara yang ada keadaan di sekitarnya. Nah, sekarang harus kita ngerti nih, ngebersihin virus-virus hati kita. Virus yang sebenarnya bukan virus fisik, virus lisan kita, virus pikiran kita, virus perbuatan kita, virus pemikiran kita, virus hati kita. Nggak dengki, nggak iri, nggak ujub, nggak takabur, nggak ngomongin orang, nggak urusin orang, urusin diri sendiri, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermuamalah dengan baik dengan keadaan sekitar. Semoga pertemuan malam hari ini menjadi sebab semua amal ibadah kepada Abah Wan. Juga kepada para tetangga diberikan barokah, lindungi, sehat walafiat. Diberikan rezeki yang manfaat, yang kekayaannya bisa di bawah mati. Yang rumahnya ini kalah rumah orang gedong sama rumah ini. Rumah ini berapa kali ngaji ya? Rumah ini, ya Allah, para abang itu belum ngerasain nih tempat rumah ini. Maksudnya tempat tidur sini. Dari dulu ngontrak, udah nggak adanya dia ada ninggalin buat anak istrinya rumah. Alhamdulillah. Dan beliau sendiri nggak dihisap tentang rumah ini, cuma sudah membawa kebahagiaan minimal anak istrinya nggak kepanasan, nggak kehujanan, punya tempat berteduh dan nggak nyicil tiap bulan. Alhamdulillah, itu anugerah dari Allah. Ingat 10 bulan atau setahun sebelum meninggal Abah Wan juga bercerita kepada saya, dan harus diceritakan ini. Kalau dulu saya tahan, tapi ketika udah beberapa orang saya ceritain, tapi ini harus diceritakan di setiap hallnya sebagai bentuk ibtiba dan pelajaran buat kita. Kita ngambil contoh yang baik, di mana beliau ini luar biasa, di mana dia mau memperjalankan jauh ruhnya kepada Allah, bertemu mungkar wa nakir di kuburnya. Dia udah siapin bekal yang banyak. Jangan nggak bodong jong kita mau pulang. Saya pernah cerita sama dia. Abah ini mau meninggal, ibarat bawa ranselnya dipenuhi, nggak boleh ada yang kosong. Saya mau jalan ribuan tahun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang pulang jauh, yang dikejar kesemuanya udah begitu aja. Rumah yang besar cuman dibuka ketika sudah wafat buat tahlil. Bener gak? Rumah gede sekarang gitu kan, dibukanya buat tahlilan. Dianya udah nggak, waktu hidup kenapa nggak dihidupin tuh tempat rumahnya, dijadikan majelis warisan taman-taman surganya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah rumah begini udah jadi penerang buat ini tempat, buat tetangganya, buat daerahnya, menjadikan sabab bala musibah penyakit buang jauh-jauh dari sini. Siapa lagi yang bisa? Teori-teori kesehatan nggak ada yang bisa udah. Bahkan dokter-dokter yang hebat-hebat udah angkat tangan. Pemerintah udah angkat tangan. Teori-teori udah dicoba, kenyataannya katanya loss. Tetap penyakit itu menular dan tapi buktinya yang ngaji-ngaji enggak. Dan ini kita buktikan buat diri kita. Bukan daerah sini dong, sini lebih jauh. Yang daerah pusat Jakarta, kayak Habib Hasan, kayak Habib Alwi. Kita punya guru Marga Segap, tetap berjalan di jalan relnya Abah Alwi. Alhamdulillah, masih panjangkan umurnya, berkahi jasadnya. Karena memang virus yang kita hantam adalah virus hati ruhani. Kalau ruhaninya sehat, batin dan dohirnya sehat. Kalau udah pikiran, dokter bilang kalau udah pikiran ruwet, jasadnya sakit. Baru pikiran gimana ruhaninya sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah setahun sebelum meninggal dimimpikan oleh Nabi Muhammad SAW.
juga dijumpai oleh guru ana Sayyidil Walid Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Segaf. 10 bulan Mas. Robi, tadi malam saya mimpi Nabi Muhammad SAW. Tadi malam datang sama Walid ngenalin Nabi Muhammad SAW. Jadi udah ngeliat wajah nabinya yang akan nyelamatin dia di padang mahsyar di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah simpen aja, jangan cerita kemana-mana. Barokahnya mungkin dikasih ada rizki mendadak untuk bangun rumah ini. Ya akhirnya dapat rizki lah, alhamdulillah. Dan saya pun kebagian buat ngebantu lahirannya Jen dari Abawan. Ya buat tambahannya lah ya, buat tambahannya dari Abawan. Dan alhamdulillah kebangunlah rumah ini. Tapi Sayyidil Walid ngomong, bakal sehat nih Abawan. Ya wasilahnya sehatnya, rohanianya pulang, badannya nggak sakit lagi, digubur dalam tanah. Tapi itu tanda dia udah kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pikirin, udah kenal belum nama Nabi Muhammad SAW? Nah, di padang mahsyar kita udah tahu cerita dari guru-guru yang lain, dari pendakwah-pendakwah yang lain, dari ilmu-ilmu yang lain, bahwa nanti terombang-ambingnya manusia. Lagi kayak gini aja nih, dia nggak punya guru di hidup di sekarang, nggak punya yang dia bimbing nasehatin. Kadang dia terombang-ambing dengan hidup dia. Bener nggak Mak? Nggak punya guru Mak, terombang-ambing mau ngapain nih di dunia? Bener nggak Mak? Cuman segala ikut-ikutan kamuflase, nggak ada rasa. Sholatnya ijamahan juga nggak ada rasa. Kecuali dia punya guru, baru dia punya kemantapan kehidupan di dalam dunia ini. Nah, di akhirat pun begitu. Kalau orang nggak punya guru, hidupnya ini ombang-ambing. Jangan kayak kita, nabi-nabi pun terombang-ambing pada saat itu, mencari kemantapan kehidupan di akhirat di padang mahsyar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beruntunglah kita yang punya jalur, punya gerbong, punya guru, karena pada saat itu yang dicari pertama kali guru. Orang tua nggak dicariin, anak istri nggak cariin. Yang dicari gurunya nyari gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah yang punya jalur keguruan sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang yang nggak punya jalur keguruan, nggak punya jalur dari gerbongnya sangat kepada Nabi Muhammad, itu udah kayak lahan, udah jimbang kemana-mana. Wallah dia dicelamatin bagaimana dengan amal ibadah, semuanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diceritakan orang yang nggak punya guru, dia akan bingung kemana arah dia bertebaran, sesuai dengan keadaan apa yang di alam dunia yang dia lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ilahi ilahil anbiya Wa bil Mustafa
qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqiqu bittaqwa wa idraki qayatin wa bil awliya'i Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan lupa besok puasa hari Tasu'a dan hari Tarwiyah 89 Zulhijjah. Ini penting. Ibadah di sehari itu berlipat ganda seperti setahun full. Satu hari satu tahun dengan ibadahnya juga berisi dilipat gandakan seperti satu tahun. Dan di mana di hari Tarwiyah hari 9 khusus tuh kan nanti masuknya malam Idul Adha. Dari pada asar kalau di Arafah orang udah mempersiapkan badannya untuk sholat di qashar sampai isya. Jadi qashar di Arafah tuh dari dohor qashar asar berangkat ke Arafah udah hadang sampai maghrib sampai isya sampai jam 9. Nanti maghribnya di qashar ke isya jam 9 jam 10 malam. Dia duduk di padang Arafah berdoa dengan banyak munajat. Kenapa? Karena di hari itu malaikat Jibril alaihissalam turun ke muka bumi. Hanya 2 kali waktunya malaikat Jibril turun ke muka bumi. Pada saat Lailatul Qadar di bulan Ramadan sama Lailatul Idul Adha atau di hari Tarwiyah di tanggal 9 Zulhijjah itu turun ke muka bumi. Setiap tahunnya hanya 2 kali dan begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi sampai Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan jalannya gini-gini. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa? Kalau seandainya seorang dibuka tentang kasih mata batin matanya melihat hari ini adalah malaikat berjuta-juta bermiliar-miliar hadir ke muka bumi sampai ibaratnya kalau jarum dijatuhin itu nggak akan jatuh kalau seandainya dia lihat itu malaikat. Kalau saking sempitnya malaikat pada hari. Nah kita berpuasa di hari itu pada asar udah duduk. Berarti besok kan Minggu 8. Seninnya berarti Senin sore. Hari Senin sore udah duduk tuh sampai kita maghrib. Kalau orang-orang di Thariqah Sufiyah itu biasanya nggak makan, minum doang bukanya sampai nanti ketemunya habis sholat Id Adha baru dia makan. Kenapa? Dia habiskan tirakat di malam itu. Kalau nggak kuat ya makan aja, tapi jangan banyak-banyak juga buat kita nggak males ibadah kepada Allah. Bergunain tuh hari itu bisa merubah catatan buruk kita menjadi catatan kebaikan. Dan kita juga niatin dalam hati kita pada hari itu. Gini, kalau iblis aja, pelajaran dari iblis udah melakukan kesalahan dibuang dari surga.
tapi dia bisa deal-dealan sama Allah. Padahal logikanya udah membangkang, tapi deal-dealan sama Allah, diterima sama Allah. Nah kita pun sebenarnya bisa deal-dealan pada saat itu. Maksudnya gimana? Ketika udah ngebuang Adam Hawa ke surga, udah nggak mau nyembah Allah, dibuang dari surga gitu kan, udah dibuang dari, jadi pangkatnya diturunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi yang paling rendah. Oh mak kurang ajar Bapak iblis ini ngomong sama Allah, ya Allah boleh saya dibuang dari langit, tapi panjangin umur saya mau mengajak banyak orang dari Bani Adam buat nemenin saya di neraka. Tapi deal-dealan itu diterima sama Allah, bener kan? Siapa yang diajak sama iblis nih? Ada yang diajak? Gunawan enggak? Tapi luar biasa Gunawan, kuat kerja sambil ngaji. Allah masalah Agus juga kuat sama Ridwan. Kadang-kadang orang ya cuma nganggur doang ngaji, ntar kerja nggak ngaji, atau sebaliknya, atau pada saat dia bujangan ngaji pas udah punya istri enggak, atau sebaliknya dia pas punya istri ngaji punya anak enggak, dikurang bisa dapat afiat di dalam dirinya. Maksudnya gini, kalau deal-dealan sama Allah itu niat yang baik. Kalau iblis niat buruk aja ngebawa deal sama Allah dipanjangkan usianya, kita juga bisa gitu sama Allah. Pada saat itu tuh besok asar sampai Idul Adha kan malah mustajab doa. Ya Allah, jangan kau panggil dulu saya menghadapmu sebelum saya bisa bangun masjid yang manfaat buat umat Nabi Muhammad. Begitu. Ya Allah, jangan panggil dulu usia saya sebelum saya bisa punya yayasan anak yatim piatu. Ya Allah, jangan cabut dulu, jangan panggil dulu saya menghadap ya Allah sebelum saya punya pondok pesantren. Itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang niatnya manfaat. Jangan nanti pengen panjang ngomong, pengen ke Swiss lah, ke Paris lah, Thailand lah. Ngapain Thailand? Nggak bencong gitu. Iya sekarang Thailand, Masya Allah, niatnya nggak baik kayak gitu. Jadi kita bisa punya apa sebetulnya negosiasi dengan Allah pada hari itu puasa, dan kita niatin hidup kita manfaat buat umat Nabi Muhammad SAW agar kita pulang alhamdulillah bawa bekas nurnya Nabi Muhammad SAW yang kita terangi sebelum kita meninggal, dan itu mampu menerangi kubur kita hingga kita dibimbing untuk melewati jembatan Sirat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa kita minta juga, ya Allah, minta pertemuan dengan khusus dengan Nabi Muhammad. Saya pengen tahu wajah Nabi saya, ya Allah. Pernah nggak itu diminta? Saya pengen tahu Nabi saya seperti apa, ya Allah. Minta tuh hari itu. Pernah nggak minta begitu? Ya Allah, berjumpain dengan kekasihku, jodohku yang bujangan. Lu ya, belum bujangan, jodohkan dia. Kalau nggak jodoh, paksa jodohin, ya Allah. Kalau deket, ya dipaksa deketin, ya Allah. Mimpinya begitu. Kalau nggak mau Ustaz, ada amalan buat cepet jodoh kayak gitu. Ada amalan buat deket nama Nabi, harus begitu dong. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan walaupun ngomongnya santai, bawa manfaat buat kita semua, bawa kedamaian buat kita semua. Sekarang besok mudah-mudahan dikuatin kita puasa 89 dan kita deal-dealan sama Allah untuk bisa hidup bermanfaat di dunia, juga manfaat untuk Nabi Muhammad SAW, buat umat Nabi Muhammad SAW, juga manfaat buat anak keluarga sampai keturunan-keturunan kita ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah al-hadiniyah wala kuliniyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdal dzikri fa'alam annahu la Muhammadur Rasulullah sallallahu
hakim alaiha nahya alaiha namut alaiha ba'su insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah ya بالخصوص شيخنا المجيد سلم العرب المربي والجسم الداعي الى الله سيدنا بركه سيد الوالد القطب الزمان محمد عبد الرحمن بن احمد بن عبد القادر الاشقر وانتن الله بطول حياتهم والى رسول الله لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air buah mas, air buah. Macet 70 ya. Nggak mau. Sepuluh. Bangun ngobrol dan ngobrol. Kayak gini. Mana kesal? Tuh balik picin lama. Picin banget. Vaksin. Lagi gimana? Ya, ulah SBM. Waduh, iya. Ulah SBM. Balik mana mau? Orang rekomendasi ini. Si Ro bisa mainin ya disuruh balik lagi ya. Suruh pulang lagi. Kita tanya kopi. Tadi aja sih. Iya. Enggak maksudnya